Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 3B, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Buka halaman 66, pembelajaran 5. Cara merawat dan memelihara hewan. Untuk memelihara hewan, kita harus mengetahui kebiasaan hidup hewan tersebut, misalnya jenis makanan dan tempat hidup yang disukainya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. 1. Kandang hewan. Hewan perlu dibuatkan kandang untuk tempat tinggalnya. Kandang hewan harus cukup luas agar hewan leluasa bergerak. Kandang juga harus berada di tempat yang cukup udara serta terlindung dari panas matahari dan hujan. Selain itu, kebersihan kandang juga harus dijaga agar terbebas dari bibit penyakit. 2. Makanan dan minuman. Hewan peliharaan harus diberi makanan dan minuman yang tepat. Makanan dan minuman diberikan dalam jumlah yang cukup setiap hari. 3. Kebersihan tubuh hewan. Kebersihan tubuh hewan harus diperhatikan, misalnya dengan memandikan hewan secara teratur. Dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan, hewan akan terhindar dari penyakit. 4. Pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Hewan juga perlu divaksin, terutama untuk hewan seperti kucing dan anjing. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penyakit. Kita mesti waspada karena beberapa penyakit dapat ditularkan dari hewan peliharaan kepada kita. Saat hewan mengalami sakit atau luka, bawalah ke dokter hewan. Nah, cara merawat dan memelihara hewan itu harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, 1. Kandang hewan. Nah, membuat kandang itu harus dengan atau cukup luas agar hewan leluasa bergerak. Kedua, membersihkan kandang hewan agar terbebas dari penyakit-penyakit. Kedua, makanan dan minuman harus diberikan setiap harinya dengan jumlah yang cukup. Ketiga, kebersihan tubuh hewan. Kebersihan tubuh hewan itu juga harus diperhatikan, misalkan memandikan hewan secara teratur, menjaga kebersihannya, dan merawat kandang-kandangnya. Keempat, memberi vaksin dan membawa ke dokter hewan jika perlu. Jika kakak mempunyai hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, nah, untuk menjaga penyakitnya, kakak boleh dibawa ke dokter hewan terdekat. Lanjut halaman 67. 67. Manfaat hewan liar. Terhadap hewan liar yang terancam jiwanya, hendaknya kita mau menolongnya. Namun kita harus berhati-hati saat memberikan pertolongan. Bila hewan yang akan kita tolong tampak berbahaya, lebih baik kita meminta bantuan orang yang ahli untuk menolongnya. Lanjut halaman 68. Kita menolong hewan-hewan liar agar keberadaannya tetap terjaga. Hal itu perlu dilakukan karena hewan liar juga memberi manfaat bagi manusia. Berikut ini adalah contoh manfaat hewan liar bagi manusia. 1. Ular sawah dan burung hantu membantu petani membasmi hama tikus. 2. Kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. 3. Burung-burung memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam. 4.
Lebah membantu proses penyerbukan bunga tanaman di perkebunan. 5. Cacing membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah untuk ditanami. Nah, hewan liar juga memiliki beberapa manfaat ya, Kak. Selanjutnya buka halaman 70. Perhatikan ya, Kak. Saat pulang sekolah, Rino melihat ada anak kucing terperosok ke selokan. Anak kucing mengeong-ngeong kedinginan. Rino kasihan melihatnya. Rino langsung turun ke selokan dan mengambil anak kucing itu. Meskipun bukan peliharaannya, tetapi Rino mau menolong kucing itu. Itulah Rino. Rino memang dikenal sebagai penyayang hewan. Sikap Rino yang gemar menolong hewan adalah sikap terpuji. Meskipun bukan terhadap sesama manusia, namun sikap Rino juga merupakan pengamalan Pancasila. Pancasila mengajarkan kita untuk gemar memberi pertolongan. Pertolongan tersebut juga kita berikan kepada semua makhluk hidup yang membutuhkan. Sikap Rino sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila diantaranya sebagai berikut: menghormati orang lain, saling menolong sesama teman, tidak membeda-bedakan suku dalam berteman. Dilanjut halaman 72. Pembelajaran 6. Danu dan kambingnya. Danu sedang berada di kandang kambing bersama dengan si Bodas, kambing kesayangannya. Danu tampak berwajah sedih. Bodas, apa yang kamu pikirkan, kawan? Danu, kamu. Bodas, kenapa aku? Apa ada hubungannya dengan perutku yang gendut ini? Danu, iya, Pak Yon ingin membelimu. Bodas, apakah kita akan berpisah, Danu? Danu, iya Bodas, aku akan kehilanganmu. Tidak ada lagi temanku. Bodas, bukankah kamu punya banyak teman? Danu, mereka tidak seperti kamu. Bodas, mengapa kamu menyukaiku? Danu, kamu banyak membantuku. Kamu bisa menjadi bantalku ketika aku bersantai. Tingkahmu yang lucu bisa menghiburku saat aku bersedih. Aku belajar banyak darimu, Bodas. Bodas, aku juga tidak ingin berpisah darimu, Danu. Danu, tapi ayah perlu uang untuk membeli gerobak. Ayah harus punya gerobak untuk mengangkut sayur ke pasar. Bodas, begini kawan, katakan kepada Pak Yon, ia boleh membeliku tanpa bayiku. Kamu pelihara saja bayiku sampai besar. Danu, apakah Pak Yon bersedia? Bodas, Pak Yon orang yang baik, pasti ia mau. Danu, baiklah, aku akan coba, tapi aku akan tetap kehilanganmu. Nah, di sini ada percakapan antara Danu dan Bodas. Danu adalah majikan dari si Bodas. Si Bodas itu adalah seekor kambing betina yang sedang hamil. Si Danu merawat si Bodas dengan penuh kasih sayang. Jadi di antara mereka itu saling menyayangi sehingga keduanya takut merasa kehilangan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.